Ini mengisahkan seorang pemuda tampan tanpa sengaja membuat penguasa laut selatan jatuh cinta. Kisah epik ini menceritakan perjuangan Arjuna, seorang manusia biasa yang harus melawan takdir demi cinta sejatinya, Nyi Roro Kidul. Bagaimana kelanjutan kisah menarik ini? Langsung aja kita ke kisah lengkapnya yang penuh makna dan membuat kita merinding penuh haru. Di sebuah desa nelayan kecil di pesisir selatan Pulau Jawa, hiduplah seorang pemuda bernama Arjuna. Wajahnya rupawan, seperti patung yang diukir dengan penuh ketelitian oleh para dewa. Kulitnya sehalus pasir pantai, matanya cemerlang seperti lautan biru, dan senyumnya mampu menghangatkan hati siapa saja yang melihatnya. Namun, di balik pesona fisiknya, Arjuna adalah seorang yang sederhana. Ia menghabiskan hari-harinya membantu para nelayan tua, memperbaiki jaring, dan kadang-kadang melaut untuk menangkap ikan. Arjuna adalah pemuda yang tak pernah mendengar tentang mitos atau legenda, termasuk cerita tentang Nyi Roro Kidul, sang penguasa pantai selatan. Ia tak tahu bahwa nama itu selalu disebut dengan penuh hormat dan ketakutan oleh penduduk desa. Baginya, laut hanyalah tempat mencari nafkah, bukan dunia mistis yang penuh rahasia. Namun, hidup Arjuna mulai berubah pada suatu malam. Angin laut yang biasanya lembut tiba-tiba berubah menjadi dingin dan menusuk. Langit yang biasanya dihiasi bintang-bintang kini gelap tanpa cahaya. Saat itu, Arjuna tengah duduk di tepi pantai, menikmati suara ombak yang selalu menenangkan hatinya. Tanpa ia sadari, sebuah peristiwa besar sedang menantinya. Di kerajaan bawah laut, Nyi Roro Kidul, sang ratu yang agung, memandang ke permukaan melalui cermin air yang memantulkan bayangan dunia atas. Ia telah hidup selama ratusan tahun, tapi tak pernah merasa kesepian. Namun, malam itu, sebuah keajaiban terjadi. Di pantulan cermin airnya, ia melihat Arjuna. Pemuda itu sedang tersenyum sambil memandang ombak. Senyuman itu mengguncang hati sang ratu, sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. "Siapa dia?" bisik Nyi Roro Kidul pada dirinya sendiri. "Mengapa senyumannya mampu menembus jiwaku?" Tanpa pikir panjang, ia memutuskan untuk melihat pemuda itu lebih dekat. Dengan gerakan anggun, ia memanggil arwah laut dan memerintahkan mereka untuk membawa angin ke pantai, sebagai pertanda bahwa ia akan hadir di dunia manusia. Arjuna, yang masih menikmati malamnya, tiba-tiba merasa ada sesuatu yang berbeda. Angin dingin itu membawa aroma bunga melati yang sangat kuat, seperti ada taman surga yang tersembunyi di dekatnya. Ia berdiri dan mencoba mencari asal bau itu, tapi hanya ada laut yang gelap dan ombak yang berdebur. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihat sesuatu yang aneh. Cahaya hijau berpendar di atas ombak, bergerak mendekat. Mata Arjuna membelalak. Ia belum pernah melihat fenomena seperti itu. Ketika cahaya itu semakin dekat, ia menyadari bahwa itu bukan hanya cahaya, melainkan sosok seorang wanita. Wanita itu memiliki kecantikan yang tak dapat digambarkan dengan kata-kata. Rambut hitamnya mengalir seperti arus sungai, matanya berkilau seperti permata zamrud, dan gaunnya, hijau seperti dedaunan yang segar, memancar cahaya yang menerangi sekitarnya. Ia melangkah keluar dari air dengan anggun, seolah-olah laut itu adalah bagian dari dirinya. Arjuna tertegun. Tubuhnya membeku, seperti seluruh kekuatannya terserap oleh keindahan sosok itu. Ia mencoba berbicara, tapi lidahnya keluh. Wanita itu mendekatinya dengan senyum lembut, tapi saat mata mereka bertemu, Arjuna tak sanggup lagi menahan diri. Dadanya berdebar kencang, keringat dingin mengalir di dahinya, dan tiba-tiba pandangannya mengabur. Tanpa kata, ia jatuh ke pasir dan pingsan. Nyi Roro Kidul berdiri di depan tubuh Arjuna yang terkulai. Senyum tipis menghiasi bibirnya. "Manusia lemah," gumamnya, tapi ada nada kelembutan di balik kata-katanya. Ia berlutut dan menatap wajah pemuda itu dengan penuh perhatian. "Siapa kau sebenarnya, wahai pemuda tampan? Mengapa hanya dengan melihatmu, hatiku yang dingin ini menjadi hangat?" Dengan lembut, ia menyentuh wajah Arjuna. Sentuhan itu membuat jantung pemuda tersebut berdegup lebih cepat meskipun ia masih tak sadarkan diri. Ratu Laut itu menyadari bahwa perasaan aneh yang menyelubunginya adalah cinta. Namun, ia tahu bahwa cinta antara manusia dan makhluk gaib seperti dirinya adalah sesuatu yang mustahil. Namun, hatinya tak bisa menolak rasa itu. Malam itu, Nyi Roro Kidul memutuskan untuk merawat Arjuna hingga ia sadar kembali. Dalam hatinya, ia ingin mengenal pemuda ini lebih jauh,
meski ia tahu bahwa kehadirannya mungkin akan membawa petaka bagi dunia manusia. Sementara itu, gelombang laut bergemuruh, seolah turut menyuarakan perasaan ratu mereka yang sedang jatuh cinta. Ketika fajar perlahan menyingsing di ufuk timur, suara ombak yang lembut membangunkan Arjuna dari pingsannya. Ia membuka matanya dengan perlahan, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Pemandangan pertama yang ia lihat adalah seorang wanita luar biasa cantik, duduk di sebelahnya. Wanita itu menatapnya dengan mata penuh kelembutan. Siapa kau? Gumam Arjuna, suaranya parau dan dipenuhi kebingungan. Wanita itu tersenyum. Senyumannya bagai sinar matahari pertama yang menghangatkan jiwa. Aku adalah penjaga laut ini, jawabnya singkat. Ia sengaja tidak menyebutkan identitasnya sebagai Nyi Roro Kidul, karena ia ingin melihat bagaimana Arjuna bereaksi tanpa rasa takut atau mitos yang melekat pada namanya. Arjuna duduk perlahan, masih merasa tubuhnya lemah. Penjaga laut? Tapi, mengapa aku di sini? Dan apa yang terjadi semalam? Tanyanya dengan nada bingung. Wanita itu menjawab dengan lembut, kau pingsan di tepi pantai. Angin laut mungkin terlalu dingin untukmu. Aku menemanimu agar kau tidak sendirian. Kata-kata itu sederhana, tapi ada sesuatu dalam cara wanita itu berbicara yang membuat Arjuna merasa tenang. Seolah-olah suaranya membawa kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Arjuna mengamati wanita itu lebih dekat, dan sekali lagi ia terpesona oleh keindahannya. Namun, kali ini ia mencoba menenangkan dirinya. Aku Arjuna, katanya, memperkenalkan diri sambil menunduk hormat. Terima kasih telah menjagaku. Wanita itu tersenyum kecil. Arjuna, nama yang indah. Aku senang bisa membantu. Hari itu, Arjuna memutuskan untuk mengenal wanita misterius tersebut lebih jauh. Mereka berjalan di sepanjang pantai, berbicara tentang banyak hal. Arjuna menceritakan kehidupan sederhana yang ia jalani di desa, tentang bagaimana ia mencintai laut dan menghormatinya sebagai sumber penghidupan. Wanita itu mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun dalam hatinya ia tahu bahwa laut adalah bagian dari dirinya. Apa yang membuatmu tinggal di sini, di tepi pantai ini? Tanya wanita itu. Laut selalu memberiku kedamaian, jawab Arjuna. Tapi malam tadi, ada sesuatu yang berbeda. Rasanya seperti laut ini menyembunyikan sesuatu yang tidak pernah aku pahami sebelumnya. Wanita itu tersenyum samar. Laut memang penuh rahasia. Tapi rahasia itu ada untuk melindungi keindahannya. Arjuna mengangguk, meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti maksud kata-kata wanita itu. Namun, ia merasa ada sesuatu yang istimewa pada wanita ini. Ia tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki aura yang membuatnya terasa seperti makhluk dari dunia lain. Hari-hari berikutnya, Arjuna dan wanita itu sering bertemu. Setiap pagi, wanita itu muncul di tepi pantai, dan mereka menghabiskan waktu bersama. Arjuna mulai merasa bahwa hidupnya berubah. Wanita itu bukan hanya seseorang yang membuatnya terpesona, tetapi juga menjadi teman yang bisa ia ajak berbagi cerita. Namun, ada satu hal yang terus mengganggu pikiran Arjuna. Ia tidak tahu nama wanita itu, dan wanita itu selalu menghindar setiap kali Arjuna bertanya tentang dirinya. Bolehkah aku tahu namamu? Tanya Arjuna suatu hari. Wanita itu terdiam sejenak, lalu menjawab dengan nada tenang. Nama bukanlah hal yang penting, Arjuna. Yang penting adalah apa yang kita rasakan saat bersama. Jawaban itu membuat Arjuna semakin penasaran, tapi ia tidak ingin memaksakan wanita itu. Baginya, kebersamaan mereka sudah cukup untuk membuatnya bahagia. Di sisi lain, Nyi Roro Kidul mulai merasakan dilema yang mendalam. Ia tahu bahwa semakin ia dekat dengan Arjuna, semakin sulit baginya untuk meninggalkan pemuda itu. Hatinya yang selama ini dingin kini dipenuhi oleh perasaan yang hangat. Namun, ia juga tahu bahwa dirinya adalah makhluk abadi, sementara Arjuna adalah manusia biasa. Hubungan mereka adalah sesuatu yang mustahil. Aku harus menjauh darinya, pikirnya suatu malam ketika ia kembali ke istananya di dasar laut. Tapi, mengapa aku tidak sanggup melakukannya? Penasihat setia Nyi Roro Kidul, seorang makhluk laut tua bernama Wirapati, memperhatikan perubahan dalam diri sang ratu. Ampun, ratu. Izinkan hamba berbicara, katanya. Nyi Roro Kidul mengangguk. Bicaralah, Wirapati. Hamba melihat bahwa hati Anda mulai terikat pada seorang manusia.
Maafkan hamba, tapi ini berbahaya. Cinta antara dunia kita dan dunia mereka hanya akan membawa penderitaan. Kata-kata Wirapati menusuk hati Nyi Roro Kidul. Ia tahu bahwa penasihatnya benar, tetapi ia tidak bisa mengabaikan perasaannya. Aku mengerti, Wirapati, tapi aku tidak bisa mengabaikan takdir yang membawaku padanya. Mungkin ada alasan mengapa aku bertemu dengan Arjuna. Wirapati hanya bisa menundukkan kepala. Ia tahu bahwa ratu mereka adalah sosok yang kuat, tetapi cinta bisa membuat siapapun menjadi rapuh. Sementara itu, di desa, Arjuna mulai merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya. Ia tidak bisa berhenti memikirkan wanita misterius itu. Setiap kali mereka bersama, hatinya terasa damai, tetapi setiap kali wanita itu pergi, ia merasa kosong. Apa yang sebenarnya aku rasakan? Tanyanya pada dirinya sendiri. Mengapa aku merasa wanita itu seperti bagian dari hidupku? Arjuna tidak tahu bahwa ia perlahan jatuh cinta pada Nyi Roro Kidul, sang ratu laut yang selama ini hanya ia kenal sebagai seorang wanita misterius. Namun, cinta ini bukan cinta biasa. Itu adalah cinta yang akan menguji keberanian dan kepercayaannya, serta membuka rahasia besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari terus berlalu, dan hubungan antara Arjuna dan wanita misterius itu semakin dalam. Meski identitas wanita itu tetap menjadi teka-teki, Arjuna merasa bahwa dirinya sudah tidak bisa hidup tanpa kehadirannya. Namun, di balik senyum lembut wanita itu, tersimpan kegelisahan yang semakin sulit ia sembunyikan. Nyi Roro Kidul tahu bahwa waktunya bersama Arjuna tidak akan berlangsung lama. Semakin ia dekat dengan pemuda itu, semakin besar risiko bahwa rahasianya akan terungkap. Namun, ada sesuatu dalam diri Arjuna yang membuatnya ingin melawan takdir. Sesuatu yang membuatnya merasa seperti manusia biasa, bukan penguasa lautan yang abadi. Pada suatu pagi, Arjuna memutuskan untuk membawa wanita itu ke sebuah tempat di bukit yang menghadap ke laut. Tempat itu adalah lokasi favoritnya untuk merenung. Dari atas bukit, mereka bisa melihat ombak yang bergulung-gulung, seolah-olah melambangkan kekuatan dan keindahan laut. Tempat ini indah sekali, ujar wanita itu, sambil memandang Cakrawala. Ya, aku selalu datang ke sini ketika merasa bingung atau ingin mencari ketenangan, jawab Arjuna. Dan belakangan ini, aku sering memikirkan sesuatu. Wanita itu menoleh, sedikit terkejut. Apa yang kau pikirkan, Arjuna? Arjuna menarik napas dalam-dalam. Aku memikirkanmu. Aku tidak tahu siapa dirimu sebenarnya. Tapi aku tahu bahwa aku tidak bisa lagi membayangkan hidupku tanpa dirimu. Wanita itu terdiam. Kata-kata Arjuna menyentuh hatinya, tetapi juga membuatnya takut. Ia tahu bahwa cinta ini tidak akan mudah. Arjuna, aku. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, langit tiba-tiba berubah menjadi gelap. Angin kencang berhembus, membawa suara gemuruh yang menakutkan. Arjuna dan wanita itu melihat ke arah laut, di mana badai besar mulai terbentuk. Ini tidak biasa, gumam Arjuna. Badai jarang terjadi di musim ini. Wanita itu tampak gelisah. Ia tahu bahwa ini bukan badai biasa. Ini adalah peringatan dari para penjaga laut yang tidak setuju dengan hubungannya dengan Arjuna. Kita harus pergi dari sini, katanya dengan suara tegas. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, sebuah sosok besar muncul dari dalam badai. Itu adalah Wirapati, penasihat setia Nyi Roro Kidul. Dengan wajah penuh amarah, ia mendekati mereka. Ratu, ini tidak boleh terjadi, seru Wirapati, mengabaikan keberadaan Arjuna. Anda telah melanggar batas dunia kita dan dunia manusia. Jika Anda terus bersama dia, kehancuran akan datang kepada kita semua. Arjuna bingung. Apa yang terjadi? Siapa dia? Mengapa dia memanggilmu ratu? Wanita itu menundukkan kepala. Ia tahu bahwa saatnya telah tiba untuk mengungkapkan kebenaran. Arjuna, aku bukan manusia. Aku adalah Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Kata-kata itu menghantam Arjuna seperti petir. Ia terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Di satu sisi, ia merasa terkhianati karena wanita yang ia cintai ternyata menyembunyikan identitasnya. Namun, di sisi lain, ia tidak bisa menyangkal perasaan cinta yang begitu kuat dalam hatinya. Jadi, semua ini hanya permainan bagimu, tanyanya dengan suara penuh luka. Kau mendekatiku hanya untuk apa?
membuatku jatuh cinta padamu. Nyi Roro Kidul menatap Arjuna dengan mata yang dipenuhi kesedihan. Tidak, Arjuna. Aku tidak pernah berniat untuk menyakitimu. Aku mencintaimu, lebih dari yang pernah aku rasakan sebelumnya. Tapi cintaku adalah sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Wirapati, yang berdiri di dekat mereka, kembali berbicara. Ratu, Anda harus kembali ke dunia Anda. Biarkan pemuda ini melanjutkan hidupnya di dunia manusia. Arjuna menatap Nyi Roro Kidul dengan tatapan penuh emosi. Jika kau mencintaiku, mengapa kau harus pergi? Mengapa dunia kita harus berbeda? Pertanyaan itu membuat Nyi Roro Kidul terdiam. Ia ingin menjelaskan bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang melawan hukum alam, tetapi ia tidak bisa melakukannya tanpa menyakiti hati Arjuna lebih dalam. Arjuna, aku hanya ingin kau tahu bahwa cintaku padamu adalah nyata, katanya akhirnya. Tapi aku juga tahu bahwa cintaku ini akan membawa bahaya, bukan hanya untukmu, tapi juga untuk seluruh dunia manusia. Malam itu, Nyi Roro Kidul memutuskan untuk kembali ke istananya di dasar laut. Ia merasa bahwa meninggalkan Arjuna adalah satu-satunya cara untuk melindungi pemuda itu. Namun, hatinya terasa hancur. Ia tahu bahwa cintanya pada Arjuna tidak akan pernah hilang, meskipun ia harus mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Di sisi lain, Arjuna juga merasa kehilangan. Meski ia masih belum sepenuhnya menerima kenyataan, ia tahu bahwa perasaannya pada wanita itu adalah sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Ia merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk mempertahankan cinta mereka, meskipun ia tidak tahu bagaimana caranya. Di akhir bagian ini, Arjuna memutuskan untuk mencari jawaban tentang bagaimana ia bisa bersatu dengan Nyi Roro Kidul. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia percaya bahwa cinta mereka layak untuk diperjuangkan. Setelah Nyi Roro Kidul kembali ke istananya di dasar laut, Arjuna tidak bisa tinggal diam. Hatinya bergolak, dipenuhi oleh cinta yang mendalam dan rasa kehilangan yang menyakitkan. Ia sadar bahwa apa yang ia rasakan bukan sekadar cinta biasa, tetapi sebuah takdir yang tidak dapat dihindari. Dengan tekad yang membara, Arjuna memutuskan untuk mencari cara agar ia bisa bertemu kembali dengan Nyi Roro Kidul, meskipun itu berarti melawan batasan antara dunia manusia dan dunia gaib. Arjuna memulai perjalanannya dengan mengunjungi seorang pertapa tua yang tinggal di hutan dekat desanya. Pertapa itu dikenal sebagai orang bijak yang memiliki pengetahuan tentang dunia gaib. "Apa yang membawamu ke sini, anak muda?" tanya pertapa itu. Matanya yang keriput memandang tajam ke arah Arjuna. "Aku ingin bertemu kembali dengan seseorang yang sangat kucintai," jawab Arjuna. "Dia bukan manusia. Dia adalah Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan." Pertapa itu terdiam sejenak. "Cinta antara manusia dan makhluk gaib adalah sesuatu yang sangat berbahaya," katanya akhirnya. "Namun, jika hatimu benar-benar teguh, ada satu cara. Tapi ingat, perjalanan ini akan penuh dengan ujian yang tidak bisa kau bayangkan." "Aku siap," kata Arjuna tanpa ragu. "Aku akan melakukan apa saja untuk membuktikan bahwa cintaku padanya tulus." Pertapa itu mengangguk. "Kau harus pergi ke sebuah gua di tepi pantai selatan, tempat di mana batas antara dunia manusia dan dunia gaib paling tipis. Di sana, kau harus melakukan tapa brata, meditasi mendalam, selama 7 hari 7 malam tanpa makan dan minum. Jika hatimu cukup kuat, kau akan dipertemukan dengan Nyi Roro Kidul. Tapi ingat, jika kau gagal, kau bisa kehilangan nyawamu." Ujian berat di gua penuh misteri. Arjuna pergi ke gua yang dimaksud. Tempat itu gelap dan sunyi, hanya suara ombak yang bergema dari kejauhan. Dengan penuh keyakinan, ia duduk bersila di tengah gua, memejamkan mata, dan mulai bermeditasi. Hari-hari berlalu dengan lambat. Tubuh Arjuna mulai melemah karena tidak makan dan minum, tetapi pikirannya tetap fokus. Ia mengingat senyuman Nyi Roro Kidul, suara lembutnya, dan bagaimana ia merasa hidup ketika bersama wanita itu. Setiap kali rasa lapar dan haus menghampiri, ia mengingat cintanya yang besar dan tekadnya untuk melawan takdir. Namun, ujian tidak berhenti di situ. Pada malam kelima, makhluk-makhluk gaib mulai muncul, mencoba mengganggu konsentrasi Arjuna. Mereka menggodanya dengan ilusi makanan dan minuman, menciptakan bayangan-bayangan menakutkan, dan berbisik di telinganya bahwa usahanya sia-sia. "Tinggalkan tempat ini, manusia," bisik salah satu makhluk itu. "Cintamu hanya akan membawa kehancuran."
Kembalilah ke duniamu sebelum terlambat. Namun, Arjuna tidak bergeming. Aku tidak akan menyerah, katanya dengan suara tegas. Cintaku padanya lebih kuat dari ketakutan apapun. Pertemuan yang dinantikan. Pada hari ketujuh, sebuah cahaya hijau tiba-tiba memenuhi gua. Suara lembut yang sangat dikenalnya memanggil namanya. Arjuna. Arjuna membuka matanya dan melihat Nyi Roro Kidul berdiri di hadapannya. Ia tampak lebih anggun dari yang pernah ia bayangkan, dengan gaun hijau yang bersinar dan rambut panjang yang berkilauan. Kau benar-benar datang, kata Arjuna. Air mata mengalir di wajahnya. Aku telah menunggumu. Nyi Roro Kidul mendekat, matanya dipenuhi emosi. Mengapa kau melakukan ini, Arjuna? Mengapa kau mempertaruhkan nyawamu hanya untuk bertemu denganku? Karena aku mencintaimu, jawab Arjuna tanpa ragu. Aku tidak peduli dengan perbedaan antara dunia kita. Aku hanya tahu bahwa hatiku tidak bisa hidup tanpamu. Kata-kata itu membuat hati Nyi Roro Kidul bergetar. Ia menyadari bahwa cinta Arjuna adalah sesuatu yang murni dan tulus, sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak sanggup lawan. Namun, meskipun mereka akhirnya bertemu, tantangan terbesar masih ada di depan mereka. Kehadiran Arjuna di dunia gaib adalah sesuatu yang melawan hukum alam. Jika mereka tetap bersama, itu bisa mengganggu keseimbangan antara dunia manusia dan dunia laut. Kau harus kembali ke duniamu, Arjuna, kata Nyi Roro Kidul dengan suara lembut. Aku tidak ingin melihatmu menderita karena cintaku. Tidak, jawab Arjuna. Aku tidak peduli dengan apa yang harus aku hadapi. Jika kau adalah takdirku, maka aku akan melawan apapun yang menghalangi kita. Nyi Roro Kidul terdiam. Ia tahu bahwa Arjuna tidak akan menyerah. Dengan berat hati, ia membuat keputusan besar. Jika kau benar-benar ingin bersamaku, maka kau harus menjadi bagian dari duniaku. Tapi itu berarti kau harus meninggalkan dunia manusiamu selamanya. Arjuna terkejut, tetapi ia tahu bahwa itu adalah satu-satunya cara. Aku siap, katanya akhirnya. Selama aku bersamamu, tidak ada yang lain yang aku inginkan. Dengan bantuan kekuatan gaibnya, Nyi Roro Kidul membawa Arjuna ke istananya di dasar laut. Di sana, mereka hidup bersama, tetapi cinta mereka tetap penuh tantangan. Arjuna harus beradaptasi dengan kehidupan di dunia laut, sementara Nyi Roro Kidul harus melindunginya dari ancaman makhluk-makhluk yang tidak setuju dengan keberadaan manusia di dunia mereka. Namun, meskipun banyak rintangan, cinta mereka bertahan. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati mampu melampaui batasan dunia, dan bahwa bahkan takdir pun tidak dapat menghentikan dua hati yang saling mencintai. Cinta sejati adalah tentang keberanian, pengorbanan, dan keyakinan, bahkan ketika harus melawan hukum alam. Cinta Arjuna dan Nyi Roro Kidul menjadi legenda yang akan dikenang selamanya, sebagai bukti bahwa cinta tidak mengenal batas. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Saya harap teman-teman semua menyukainya, dan apabila ingin mendengar lebih banyak kisah-kisah menarik, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar kami bisa terus menghadirkan konten yang bermanfaat dan inspiratif.